Halo, ini dengan Buce. Seperti yang kalian tahu bahwa saya the only Indonesian yang ikut penelitian dari vaksin Pfizer pada tanggal Agustus 25, 2020. Itu saya volunteer untuk ikut vaksin Pfizer dan saya dengan inisiatif sendiri memeriksakan antibodi saya setelah vaksin Pfizer yang pertama Agustus 25. Jadi saya periksa antibodi saya kurang lebih 15 hari setelah itu. Dan setelah saya mendapat vaksin kedua tanggal 15 September, 10 hari setelah itu saya periksakan lagi antibodi saya, dan kemudian saya datang 1 bulan setelah vaksin yang kedua untuk diambil darah. Jadi yaitu pada tanggal 15 Oktober, ya. Dan saya periksa lagi antibodi saya yang ketiga pada tanggal 14 Oktober. Apa yang terjadi? Hasilnya tiga-tiganya negatif. Jadi waktu itu saya mengambil kesimpulan bahwa saya mungkin dapat placebo. Tapi ternyata dari penelitian yang terbaru lagi, ternyata belum tentu. Mungkin saya dapat yang betul sebetulnya juga. Nah, ceritanya begini. Seperti yang kalian tahu, bahwa COVID-19 ini adalah penyakit baru. Jadi semakin lama kita akan mengetahui semakin banyak tentang penyakit ini. Ternyata saya baru interview teman saya Dita, dan dia bekerja di Research University of Texas di Austin, khusus untuk COVID. Nah, dari informasi dia ternyata begini. Jadi saya periksa itu antibodi COVID-19 untuk orang yang pernah terkena penyakit, bukan untuk vaksin. Ternyata dua hal yang berbeda. Saya pikir tadinya sama. Jadi antibodi dari vaksin dengan antibodi dari orang yang pernah sakit, saya pikir sama. Ternyata untuk mRNA, yaitu untuk Pfizer dan Moderna, tidak sama. Tidak sama. Dan itu belum di-approve. Oh, gitu ya. Jadi apa yang saya lakukan dengan diam-diam periksakan saya punya antibodi ini, belum tentu itu case-nya, ya. Jadi ya begitu. Tapi kalau Sinovac yang dilakukan di Indonesia, antibodi setelah orang sakit dan antibodi dari vaksin itu sama, bisa diukur sama. Tapi kalau tapi untuk Pfizer dengan Moderna ini tidak sama. Nah, kita harus tahu hal itu, ya. Tadinya saya tidak tahu, saya pikir sama. Jadi saya ambil kesimpulan sendiri bahwa saya kemungkinan dapat placebo. Tapi saya belum dapat konfirmasi dari Pfizer. Oke? Dan ternyata untuk periksa antibodi dari Pfizer dan Moderna ini belum di-approve. Sekali lagi saya bilang, belum di-approve oleh FDA. Artinya masih di dalam tahap penelitian. Wah. Jadi bagaimana caranya ini si Pfizer tahu saya punya antibodi karena belum di ini. Ya. So jadi sekali lagi, jadi sekarang saya mengklarifikasi update terakhir mengenai antibodi saya ini. Jadi walaupun antibodi saya negatif karena memang saya tidak pernah terkena COVID, ya. Tapi belum tentu itu menunjukkan bahwa antibodi itu tidak ada karena untuk vaksin. Jadi itu dua hal yang berbeda katanya. Saya baru tahu, ya. So apa yang harus saya lakukan? Misalnya minggu depan tersedia vaksin vaksin Pfizer, apakah saya ambil atau tidak, ya? Karena jangan-jangan saya sudah ambil dan sudah ada antibodi berdasarkan vaksin. Nah,
kalau amannya saya harus tunggu sampai bulan Maret 15 ya, karena saya harus datang ke sana untuk untuk kembalikan diperiksa 6 bulan dari vaksin pertama. Jadi saya kira Maret 25 karena Agustus 25, September 25, Oktober, November, Desember, Januari, Februari 25. Sudah 6 bulan nih. 6 bulan saya harusnya mungkin harus ke bulan Maret saya juga harus datang untuk periksa untuk ambil darah ya. Maret 25 kayaknya. Nah, di situ saya akan diberitahu apakah saya dapat placebo atau dapat vaksin. Ya, itulah saya mau update sedikit. Ternyata bahwa untuk kasus Pfizer dan Moderna, antibodi vaksin dengan antibodi dari sakit pemeriksaannya itu beda gitu loh. Ya, itu aja saya mau ceritakan.